Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 anak kandung. 6 diantaranya adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan juga Abdullah. Dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah. Sementara yang satu, Ibrahim, berasal dari Maria Al-Kibitiyah. Semua putra Rasulullah wafat saat masih kecil, sedangkan semua putrinya sempat masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Meski mereka semua meninggal ketika masih muda kecuali Fatimah, anak Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib ini, meninggal 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah Sayyidah Khadijah mangkat, Rasulullah menikahi beberapa janda. Sebagian ada yang memiliki anak dan sebagian ada yang tidak. Dengan demikian, status Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Bukan hanya menjadi suami, tapi juga menjadi ayah tiri. Lalu bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak-anak tirinya itu? Terkait hal ini, ada beberapa kisah yang menceritakan sebagaimana hubungan Rasulullah dengan anak-anak tirinya. Pertama, Umar bin Ummu Salamah. Suami Ummu Salamah sebelumnya adalah Abu Salamah. Dia ditinggal mati suaminya, lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa pada saat pindah ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah membawa serta 4 anaknya. Salah satunya adalah Umar bin Ummu Salamah. Umar mengatakan bahwa Rasulullah senantiasa memberikan bimbingan dan juga menganggapnya seperti anaknya sendiri. Waktu muda, di biliki Rasulullah aku pernah ceroboh memegang piring. Hai anak muda, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang dekat denganmu. Begitu beliau menegurku. Cerita Umar bin Ummu Salamah dalam buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad, karya Nizar Abacha. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencurahkan kasih sayang dan kelembutan kepada Zainab, anak Ummu Salamah yang paling kecil. Suatu ketika Rasulullah masuk ke kamar Ummu Salamah, namun pada saat itu Zainab sedang menyusu kepada ibunya. Melihat hal itu, Rasulullah membiarkan Zainab terus menyusu dan mengurungkan niatnya kepada Ummu Salamah. Lalu ia kemudian meninggalkannya. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Ketiga, perlakuan kasih dan lembut Rasulullah juga dirasakan oleh Hindun bin Abu Hala, anak kandung Khadijah dengan suami sebelumnya. Hindun menilai bahwa Rasulullah adalah ayah yang terbaik yang sangat mencintai dan memberi pengaruh yang besar terhadap hidupnya. Ayahku Muhammad, ibuku Khadijah, saudaraku Qasim, dan saudariku Fatimah. Siapa yang mempunyai nasab seperti itu? Kata Hindun bangga karena memiliki ayah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga sangat menyayangi anak-anak tirinya yang lain. Beliau memandang semua anak tirinya tanpa jarak. Baginya, mereka semua adalah anak kandungnya sendiri yang harus diperlakukan dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Maka tidak heran jika Ummu Habibah dan Saudah, 2 istri Rasulullah yang memiliki anak dari suami sebelumnya, sangat memuji dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sang suami sangat menyukai bagi anak-anaknya dan menjadi pengayom bagi mereka. Cinta kasih dan kelembutan Rasulullah tidak terbatas pada hubungan darah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Khadijah wafat, maka Rasulullah SAW menikah dengan beberapa janda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki anak, namun sebagian juga ada yang tidak memiliki anak. Dengan demikian, Rasulullah bukan hanya menjadi seorang suami, namun Rasulullah juga menjadi ayah tiri bagi anak-anak mereka. Sebagai ayah tiri, Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan antara anak tiri dan anak kandungnya. Rasulullah menyayangi anak tiri mereka, anak tirinya, sama seperti Rasulullah menyayangi anak kandungnya. Rasulullah juga memberikan pendidikan yang baik. Rasulullah juga mengajarkan mereka akan agama. Rasulullah juga mengayomi mereka, dan Rasulullah juga memberikan kasih sayang yang sama besarnya seperti anak kandungnya. Maka tak heran setelah itu istri Rasulullah SAW begitu menghormati dan menghargai Rasulullah SAW karena beliau begitu menyayangi anak-anak mereka dan mengayomi anak-anak mereka walaupun Rasulullah sebagai ayah tirinya. Sehingga tidak heran jika cinta kasih dan kelembutan Rasulullah SAW itu tidak hanya sebatas hubungan darah saja, namun juga kepada seluruh umatnya. Oleh sebab itu, Rasulullah disebut sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya adalah rahmat bagi alam semesta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.